Kevin, di samping gue Enal. Oh ya, kami berdua adalah sepasang kekasih yang lumayan lama menjalin hubungannya. Kebetulan kami juga satu prodi di ilmu komunikasi fisik ULM. Angkatan 2019. Benar banget. Nah, kalian pasti mungkin waktu ngopi nih di satu tempat atau lagi nongkrong sama teman-teman, terus ngelihat ada ada sepasang kekasih. Kalau lagi ngopi atau nongkrong tuh bahasanya apa aja? Ya, pasti kayak penasaran gitu. Mereka ngomongin apa sih? Kok kayak seru, kok kayak ya gitulah, bikin kalian yang jomblo-jomblo mau pacaran juga. Mungkin ya. Kita siapa tahu habis nonton ini terus di kolom komen nanti ada, aduh pengen deh punya pacar kayak gini. Waduh. Oke, nah kali ini kami mungkin bakalan sharing mengenai sesuatu yang memang kami terjun di dalam hal tersebut. Jadi kali ini kira-kira kita bakal ngomongin apa nih, Kevin? Hari ini bahasan kita yaitu bisnis online itu seberapa menjanjikan sih di era media sekarang ini. Nah, kira-kira menurut kalian menjanjikan atau enggak? Nah, kalau kami, jawaban versi kami kayak gini nih. Kalau kalian tidak setuju dengan apa yang kami ucapkan, dengan apa yang kami utarakan, itu silahkan. Karena apa, Kevin? Karena ini kan cuma perspektif dari kami cuma mengambil apa yang sedang kami jalanin, apa yang kami lakuin, jadi ini cuma perspektif dari kami semata aja. Iya, jadi apa ya? Jadi kayak kami pun masih belajar gitu di bidang ini. Kami masih orang yang baru-baru banget, bukan baru-baru banget juga sih, kayak baru belajar gitu ya. Kalau kalian belum tahu nih, kami berdua ini udah mulai beberapa bisnis online. Itu ada Yang pertama ini, terus yang kedua ini, terus yang ketiga ini. insya Allah. Amin. Nah, kalau dari pertanyaannya itu tadi nih, Kevin, bisnis online seberapa menjanjikan menurut kamu sendiri nih, gimana? Menurut aku sih lumayan menjanjikan, asalkan kita bisa ayo dia ke apa sih, for your information aja nih, kami berdua sama sekali nggak ada bikin skrip atau kayak gimana karena kami pure kayak gimana sih kalau kami ngobrol gitu loh. Iya. Nah, ya lanjut lagi ya. Lanjut lagi yang tadi. Nah, menurut aku sih pribadi bisnis online-nya lumayan menjanjikan karena berdasarkan apa ya? Experience ya bisa dibilang experience juga selama masa pandemi COVID ini. Orang-orang kan jarang keluar rumah, jadi kerjaannya kalau nggak di depan gadget, di depan HP, main sosmed, ya tidur. Jadi dengan banyaknya mungkin apa ya, intensitas orang main sosmed, jadi kan kita sebagai pelaku bisnis online nih jadi dapat masa tambahan. Iya, benar. Mungkin misalkan pada masa normalnya 50%, tapi karena pandemi COVID jadi bisa 70%, 100% kayak gitu. Jadi untuk saat ini bisnis online lumayan menjanjikan menurut aku. Menurut kalian gimana? Sebelum itu aku mau nanya dulu nih, kira-kira kamu terjun di dunia bisnis itu sendiri sejak kapan sih? Mungkin dari kapan kamu berniat untuk aku pengen berbisnis nih, dan dari siapa kamu contohnya gitu? Bisnis sendiri sih kalau yang offline ya, yang apa ya, yang langsung gitu tanpa media sosial, tanpa internet itu sering ikut apa lah sebutannya. Apa kan terjun di bidang bisnis juga, pemilik rumah makan lah. Nah, jadi di situ mulai belajar ikut belajar bisnis. Sedangkan kalau yang bisnis sendiri, bisnis pribadi dari 2020 awal
Tapi baru bergerak aktifnya di 2020 akhir bulan Agustus. Oke. Mulai bisnisnya itu karena memang ada keluarga yang terjun di dalam situ kan berarti. Karena ada orang tua. Iya, karena ada seseorang yang mencontohkan gitu, bisnisnya seperti ini, makanya kamu tertarik di bidang bisnisnya kan. Oke. Kalau kalian sendiri kenapa bisa tertarik juga di bisnis? Apa ngeliat aku itu? Jujur aja ya, kalau aku terjun di dunia bisnis itu ya karena sebenarnya kayak mulai terjun banget tuh gara-gara aku pacaran sama dia. Tapi sebelumnya pun aku udah pernah jualan, tapi waktu aku SD kalau nggak salah, sama kayak Kevin tadi, mama aku tuh orang yang orang yang terjun di dunia bisnis kuliner juga. Dia bisa beliau buka rumah makan di depan rumah, kayak tiap hari minggu gitu ada orang jualan gitu, kayak ada pasar gitu di depan rumah. Makanya tiap hari minggu aku temenin mama aku jualan segala macam. Aku tahu bumbu-bumbunya, aku belajar masak. Itu awal aku tertarik sama dunia kuliner kan. Terus waktu aku SD nih, aku kan waktu itu pengen sepeda. Aku pengen banget punya sepeda buat aku pergi sekolah. Padahal enggak ambis lah. Tapi lebih kayak aku pengen sepeda nih. Sebenarnya papaku bisa beliin, cuman karena aku waktu itu nggak tahu juga kenapa aku tuh ngeliat orang jualan dapat uang seru. Jadinya aku dulu waktu SD jualan nasi kuning yang dibungkus gitu loh. Jadi kayak sehari aku bisa habis 20 bungkus dibeliin teman-temanku waktu itu. Satu bungkusnya itu kalau nggak salah harganya 5.000. Jadi hitungin aja tuh. 100.000 bisa. Iya, 100.000-an lah bisa. Bayangin anak kelas 4 SD sehari dapat 100.000. Keren gak? Waduh. Terus selain nasi bungkus, aku juga pernah jualan jelly, Nutrijel itu loh, dimasukin di dalam cup yang sekecil ini. Pakai susu kental manis ya? Enggak, waktu itu aku nggak pakai susu kental manis, cuma kayak jelly, terus dikasih sendok gitu doang. Dijual 1.000 atau enggak 2.000 lupa. Pokoknya aku bisa kebeli sepeda gara-gara itu. Keren. Iya. Editor tolong kasih ntar efek orang tepuk tangan ya. Terus kayak setelah SD tuh aku nggak pernah jualan lagi, kayak nggak tahu juga, kayak lebih ke belajar sih ya. Aku setelah berhenti jualan, aku kayak bukan disuruh sih, kayak lebih tertarik sama dunia belajar, dunia membaca, ya gitu deh. Terus jadi anggapannya ya nih selama SD sudah pernah terjun ke kayak gitu lah, kayak jualan-jualan, dagangan bisnis. Tapi karena mungkin sibuk nyiapin untuk UN, jadi di vakuumin dulu. Iya, vakum. Terus muncul lagi nih ketika aku ketemu dia. Waktu kuliah. Nah, aku tuh sebenarnya punya keinginan untuk jualan tuh udah sebelum ketemu dia. Tapi direalisasikannya tuh waktu ketemu dia gitu loh. Karena kayak dua orang yang punya satu misi gitu loh, ketemu kayak punya teman kan, kayak aku ada temen nih buat mewujudkannya. Kita lakukan. Iya, kayak gimana ya, kayak ketemu temen buat kayak anggapannya sefrekuensi, kayak anggapannya kalau kita dorong sendiri berat kan, tapi kalau dua orang yang dorong pasti lebih mudah dan lebih lebih enak aja gitu. Apalagi kan kami pasangan kekasih ya, jadi kayak lebih meskipun membawa perasaan ya, tapi kami ngejalaninnya juga enjoy ya kan, kayak lebih. Kalau sama orang kan kalau kita marah ya marah aja gitu kan. Kalau sama pasangan gimana kalau marah? Ya walaupun kelahi sering ya, tapi ujung-ujungnya baikan nggak lama lah. Iya. Kalau sama partner atau sama teman mungkin agak riskan karena kita nggak tahu nih waktu kita berantem nih
apa yang dipertaruhkan, bisa Iya, jadi benar. bisnis kita atau relasi kita nggak tahu. Benar. Mungkin kalau sama pasangan lebih mudah baikannya. Iya benar. Ya iya dari kami 2021 masih kita baru mulai yang thrift. Oh iya, 2020. Iya, sebenarnya usaha thrift ini udah mulai dari tahun 2000. 18, 17. Iya, cuman kayak boomingnya tuh baru di 2021 kan. Ya, di waktu pandemi gini. Pandemi iya, balik lagi kayak apa yang diomongin Kevin tadi. Ya, gara-gara mungkin efek pandemi ini kan jadi lebih banyak pengguna sosmed, kayak semakin growth. Iya, penggunaan media sosial semakin masif, orang-orang pada download ini itu kayak nyari kesibukan gak sih? Kayak orang-orang ya, pada bosen di rumah ya buka-buka Instagram buat bisa juga Instagram, bisa juga Facebook, banyak sih kayak orang-orang belanja online gitu. Dan dari artikel yang aku baca nih ya, Iya. di tahun 2006 YouTube dibeli oleh Google sebesar 1,6 miliar US dollar. Iya. Nah, pada tahun 2021 YouTube menghasilkan 1,6 miliar US dollar dalam waktu cuma 3 minggu. Jadi modal yang dikeluarkan Google pada 2006 bisa kembali cuma dalam waktu 3 minggu di tahun 2021. Saking gedenya mungkin sekarang pengguna internet. Iya gak sih, kayak setiap orang, bahkan aku ya punya tetangga umur 5 tahun kayak gak sih, kayak udah dikasih HP, kayak nonton. Iya, buka YouTube gitu kan, kayak mungkin mereka nggak bisa mengoperasikannya dalam segi gimana cara menggunakan media dengan baik dan benar kan, cuman kayak iya, kayak mungkin kalau kita masang iklan bakalan dilihat juga gitu oleh mereka. Tergantung kita produknya apa dan tujuan pasarnya gimana gitu. Terus balik lagi nih ke apa tadi? Bisnis online seberapa menjanjikan. Nah menurut aku kan tadi udah menurut Kevin nih. Nah sekarang menurut aku sangat menjanjikan. Kenapa tuh sangat? Kenapa sangat? Karena ya seperti yang udah kita paparkan tadi kan, orang-orang saat ini kayak main HP terus, kayak segala hal online, sekolah online, pacaran mungkin bisa online, terus apa ya, pertemanan segala macam kayak dilakukan secara online, dan setiap orang pasti menggunakan handphonenya buat membuka-buka media sosial nggak sih? Kayak bikin Instagram aja itu cuma perlu username sama password. Jadi siapapun yang tahu username atau bisa bikin password itu mudah banget ya sih. Kayak setiap orang bisa punya Instagram. Kami kayak lebih khusus ya, kayak di sini kami bakalan lebih ngomong khusus ke spesifik ke Instagram aja ya. Mungkin kalau Facebook dan lain-lain itu sama aja tapi lebih luas atau gimana. Jadi mungkin kayak lebih spesifik ke Instagram, yaitu tadi kayak orang mudah banget bikin akun Instagram bro. Kayak apa ya, menurut aku sangat menjanjikan karena kita cuman bikin akun, terus kita upload, tunggu aja orang beli. Apalagi apa ya, kalau anak muda zaman sekarang itu, kalau menurut penelitian ya, suatu negara maju itu ketika ada 3% dari penduduknya merupakan pengusaha. Tapi kalau di Indonesia nih, dari menurut penelitian itu tadi, cuman 1,63% orang. Berarti kita lebih jauh ya, kayak jauh dari negara-negara lain gitu. Anak-anak muda zaman sekarang sebenarnya udah diberikan fasilitas yang mumpuni gitu loh. Kita bisa berjualan kapanpun dan dimanapun menggunakan media sosial kita yang kita punya. Kita bisa apa ya, cuman karena kamu takut gak sih waktu mau mulai bisnis itu? Mungkin pada awalnya takut, karena kalau bisnis kan harus bukan harus sih, tapi kayaknya udah makanan sehari-hari lah. Kekhawatiran, takut gak ada yang beli atau takut gak ada yang melirik, itu mungkin makanan sehari-hari buat bisnis ya. Karena kan
ada up and down juga, kita nggak bisa mikirin ini pasti untung, ini pasti rugi, nggak bisa kayak gitu karena ya balik lagi ini bisnis bro, bukan kayak hal yang pasti gitu. Kayak misalkan kita gini ya, kerja sebagai karyawan kantor nih, kalau itu kan mungkin ada gaji tetapnya, misalkan memenuhi target, sedangkan bisnisnya kita kayak berharap produk kita terjual. Jadi mungkin kekhawatiran awal-awalnya ada, tapi semakin dijalanin, semakin didiatin, karena mulainya juga enjoy kan, karena mulainya santai tanpa beban pikiran. Jadi uang-uang yang di-spend untuk bisnis tuh uang lebih kayak ngerasanya kayak ke hobi gitu, bukan kayak untuk kerja gitu. Jadi benar-benar. Mungkin untuk penghasilan sendiri dari bisnisnya mungkin sebagai tambahan untuk sementara. Untuk kedepannya mungkin siapa tahu bisa menjalani suatu produk atau gimana, itu mungkin ya gimana ya, mungkin itu resiko lain lagi. Tapi untuk saat ini nih, ketakutan itu cuman ada di awalan aja. Kalau sekarang udah enak lah, udah enjoy ya. Udah enjoy. Kalau boleh tahu, waktu itu berani nih langsung aku bakalan lakuin ini, bodo amat aku lakuin ini, pokoknya aku lakuin ini, itu kenapa? Mungkin karena udah pernah gagal dulu ya. Oh iya, udah pernah gagal dan pengen. Awalnya gagal, terus mungkin karena kegagalan yang ini bikinnya jadi apa ya, kayak kita ngerasa gagal tapi nggak puas gitu. Oh iya. Kayak pengen lagi. Iya, bukan gagal yang nyerah, tapi gagal pengen lagi. Kenapa sih ini bisa gagal? Kenapa sih kemarin gak terdevelopnya dengan baik? Jadi setelah mungkin sebelum memulai yang baru kan sempat gagal dulu. Jadi mencobanya lagi tuh dengan lembaran yang baru lagi, refresh lagi dengan cara yang lebih baru dan cara yang lebih efektif, ya kan. Bisa dicatat tuh teman-teman, kalau gagal coba lagi, gitu. Jangan langsung nyerah. Mungkin dari perspektif ayah deh, melihatin kita kan sekarang mungkin perkembangan internet atau media-media yang beredar saat ini sudah berkembang pesat banget. Tapi terkadang banyak penggunanya nih yang masih menggunainnya untuk sisi-sisi negatif. Contohnya kayak penipuan online. Atau itu juga yang COD. Kamu sering gak sih ngeliat di Instagram yang ibu-ibu? Iya, ibu-ibu yang marah kurir. Astaga, kayak apa ya? Kayak lucu. Oh ya, kayak lucu aja sih, kayak ini namanya iya sih, kayak nyambung juga sama pemerintah kan baru meluncurkan literasi media kan. Waktu itu tanggal berapa gitu, pokoknya ada pemerintah mengeluarkan program buat literasi digital biar kita enggak bener banget, semakin melek sama di dunia digital. Enggak yang kalau kita kayak itu tadi, kalau kita nggak paham sama sistemnya orang-orang yang cash on delivery, makanya kita jadi kayak ngerasa ditipu tapi salah sasaran gitu. Misalkan emang benar ditipu nih, tapi yang sasarannya itu bukan si kurirnya itu tadi gitu loh. Seharusnya si penjualnya. Tapi jadi salah sasaran ke kurir. Padahal kurir cuma nganterin doang. Dan ada yang mau nodong itu gak sih, nodong belati. Ngeri banget sih, kayak gara-gara nggak paham doang, gara-gara kesalahpahaman. Dan kebanyakan yang ngelakuinnya pun kayak mungkin bisa dibilang generasi yang terdahulu kan, mungkin karena mereka juga mungkin baru belajar main HP, terus nggak dijelasin sama anaknya itu loh. Kebanyakan ya kayak gitu. Padahal
anaknya bisa tuh ngejelasin. Yang waktu yang ibu-ibu marah-marah itu kan ada anaknya tuh. Iya, Anak- anaknya malah ikut ngerekam juga. Iya. Panas-panasin ibunya. Itu Iya. yang salah sih. Ya contohnya aja ya, itu udah berlalu dan jadi pelajaran buat kita semua gitu loh. Jadi bisa dibilang ya di era new media saat ini bisnis online ya mungkin kebanyakan sisi positifnya tapi juga ada sisi negatifnya karena yang baik tidak selalu baik, pasti ada buruknya, Iya benar. pasti ada kurangnya kayak gitu. Ya gimana cara kita menggunakannya, cara menyikapinya dengan baik, kayak gitu. Iya benar banget sih, kayak sekarang itu ya, kalau mau kita nih kalau mau bikin bisnis tuh kita bisa aja pakai sistem dropship ya nggak Iya, sih, benar. kayak kita cuma Iya, ambil jauh lebih mudah dan gak ada modalnya. Iya. Itu cuma modal kuota, HP, terus kayak kerajinan kita buat ngupload terus menyebarluaskannya atau bahkan iklan. Kayak mudah banget ya sih, kita cuman pasang foto, tunggu orang order, bilang sama apa ya suppliernya, Iya, supplier. suppliernya ya tinggal kita jual, itu dapat uang Iya, dengan kemampuan yang seperti itu aja. iya, benar. Tanpa modal. Kayak ya tinggal kerajinan kita dan niat kita aja sih, kayak mau memulai sesuatu tuh yang penting niat sih, bener. Kayak aku pengen coba aja dulu, salah belajar lagi, salah belajar lagi. Iya, benar. Jangan apa ya, mungkin jangan sampai kita terlena, bisa dibilang misalkan gagal nih tapi malah kayak aduh ngapain sih aku mulai yang gini, itu kan kayak mempertanyakan diri sendiri gitu. Iya. Sedangkan mungkin jiwa bisnis yang bisa dibilang contohnya ambil kayak siapa ya, kayak ini ya tahu ini nggak cerita yang pendiri KFC. Nah, Dia baru sukses kan di umur 62 tahun ya kalau nggak salah. Itu dia udah gagal ratusan kali kayaknya. Dia nggak gagalnya cuma sekali tapi udah ratusan kali. Jadi dia waktu dia sudah mulai sukses itu di umur tua, di umur 62 tahun dia baru menginjak sukses. Dan Iya nggak sih, kayak dari situ kita tahu kalau setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing nggak sih? Iya, Kayak ada orang yang sukses di umur bahkan 5 tahun, iya. bahkan ada yang Avatar. itu mah dari lahir, dari jam janin udah sejamin lahir. Udah keluar naik Alphard ya. Kalau aku jadi pengen kayak Rafathar ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal kayak terjamin gitu, padahal sebenarnya ya kalau boleh jujur kami berdua ini kalau bisa dibilang kalau untuk kebutuhan sehari-hari kuliah, makan segala macem itu masih terjamin ya enggak sih, kayak bukan apa ya, kayak masih bisa aja gitu loh. Tapi kami memulai bisnis karena kami hobi gitu loh, kami pengen memulai sesuatu yang berasal dari diri kami sendiri. Iya. Pokoknya itu emang zona nyaman kami gak sih, kayak dikasih orang tua, terus beli ini beli itu dikasih orang tua, tapi itu zona nyaman yang gak bikin kita bergerak. Iya benar. Cuman kita stay di satu apa ya, satu wilayah kekuasaan mungkin bisa dibilang, nggak tahu juga. Ya kayak kita stay di satu wilayah, tapi kita nggak ada apa ya perkembangan, nggak ada kemajuan. Kita cuma mengharapkan sesuatu dari orang lain. Iya, kayak katak dalam tempurung gak sih? Iya, bener. Iya. Setuju, Kayak setuju. ngerasa gede di suatu tempat yang kecil Iya, gitu. iya, benar. Ya, makanya sih kayak emang awalnya kayak bukan zona nyamanku nih. Ini nunggu orderan kok nggak ada yang order, kok Sempet bete. iya kok bete, Bisa ya nyesel. ditinggalin tidur. Iya. Kayak apa ya? Kayak ngerasa ih bete nggak ada yang beli, ngapain coba nyobain ini, tapi Dan ternyata saya jadi objek ngambek. tapi setelah sabar, apa ya, tawakal gitu, kayak jadi ada aja yang beli, ada aja yang datang, kayak ya gitu sih. Kayak kalau kita berani keluar dari zona nyaman kita, mungkin kita bisa lebih maju dan lebih bisa berkembang Setuju. ya.
udah nggak kerasa nih ya, kita udah ngobrol berapa menit ya? Wah, 25 menit ya. Bisa ya mungkin kasih pesan atau rangkuman deh dari tema kita hari ini. Oh iya, Buat bisnis teman-teman. online seberapa menjanjikan? Nah, menurut kami berdua tadi, ya ada yang bilang lumayan menjanjikan Iya. dan aku bilang sangat menjanjikan. Tergantung perspektif masing-masing. Iya, tergantung perspektif masing-masing. Karena di era new media saat ini, orang penggunaan media itu sangat masif, penggunaan media sosial, penggunaan gadget segala macam. Orang-orang pasti menggunakan itu dan pasti bisa mengakses itu karena apa ya, kita pun bisa belanja di e-commerce nggak sih, kayak sekarang kayak aplikasi-aplikasi belanja online udah banyak. Kita tinggal pasang jualan kita di situ, kita tinggal apa ya, semuanya sudah disediakan, tinggal bagaimana kita membungkusnya secara apa nih Kevin? Secara mungkin inovatif. Iya, inovatif, Kreatif. kreatif. Karena apa ya? Tantangannya itu cuma satu. Kita harus tahu di mana pembeda kita sama orang lain. Benar. Kita harus cari sisi beda kita lah. Kita harus cari tahu gimana. Mungkin itu bisa. Dengan kita mencari sisi beda kita, itu yang jadi kelebihan kita. Iya, benar Bukan banget. beda berarti aneh, tapi beda berarti hebat. Iya, tapi dalam hal yang positif Iya, ya, benar. benar banget. Tren-tren sekarang banyak sih, kayak entar trennya yang ini, entar Iya. trennya yang ini, tinggal gimana kita bisa Ngikutin tren. iya ngikutin trennya. Nggak stuck sama di satu Mm-mm. jenis saja. Iya, perlu apa ya? Kita perlu ngikutin tren dan kita melihat prospek di dalam Iya, situ. iya. Gitu. Ya benar. Kalau anggapan tren nih, roda kanannya, kita roda kirinya, kita harus ngikutinnya. Iya, benar. banget. Analoginya mungkin kayak gitu lah. Atau mungkin bisa dibilang tren atau influence yang memperkenalkan sesuatu itu tuh bensinnya. Iya, benar banget. Untuk mendevelopnya atau menjalankannya itu kita yang atur, kita yang jadi kemudi setirnya, Iya. kita yang harus mengarahkannya kayak gimana. Enggak, benar banget. Terus apa ya? Bisnis online memang menjanjikan, tapi perlu juga effort di dalamnya. Ya. Ada effort, jangan cuman kalau dropship, kalau memang barangnya bagus ya kan, kalau kalian bisa apa ya? Bisa mengelolanya dengan baik ya bagus. Tapi di balik itu pun ada effort yang perlu kita keluarkan juga. Benar. Mungkin dari itu tadi, kalau misalnya nih bisnis makanan, ya makanannya ya resepnya itu aja, Iya. makanannya itu aja. Cuman yang pembedanya itu gimana kita membungkusnya, Iya. gimana kita memasarkannya, itu yang bikin beda sebenarnya. Nggak apa-apa kalau bahan utamanya sama, tapi kita bungkusannya beda, Iya. kita packagingnya beda gitu Iya. kan. Dan Dan- mungkin juga kalau makanan lebih spesifiknya kerasa ya. Iya, Nggak- benar banget. nggak bisa satu bahan yang sama, mungkin bisa jadi rasa-rasa yang beda, kan kita nggak tahu. Iya, Mencampur benar. apa, dicampur apa. Kalau memulai itu mudah, tapi mempertahankan Itu yang sulit. itu yang sulit. Konsistennya sih, Benar. kayak Setuju banget. kayak suatu tempat gitu ya, kayak kafe baru atau apapun yang baru Bahkan gitu. kita sering ya kita kayak ke tempat ngopi, dan beberapa tempat kopi yang kita datengin udah tutup. Iya, bener banget. Kayak sedih juga sih, Iya. kayak mungkin entah di mana padahal rasanya enak. Iya, rasanya enak. Ya. Cuman mungkin yang kami lihat saat itu coffee shopnya tidak memanfaatkan media ya. Iya, bener. Ya mungkin segitu aja dari kami. Ya, kalau ada salah kata, salah ucapan atau beda perspektif atau mungkin kata-kata kami kurang berkenan di kalian, kami mohon maaf. Kalau mungkin juga ada yang pengen kasih masukan, kami sangat menerimanya. Bener banget, segitu aja dari kami. Bye bye. Terima kasih. Bye-bye.